utusan Tuhan. Itu ayatnya turun. Saya lupa apa. Oh, surah apa? Ya. Coba di googling, silakan di googling, ada ya. Ya. Artinya apa? Sekelas Nabi Muhammad pun tidak bisa memaksa Tuhan. Ya. Untuk memberi hidayah terhadap pamannya yang berjuang membantu. Apalagi kita. Jadi tugas kita yang sampaikan. Maka Islam mengajarkan, ya, cara menyampaikan apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan cara hikmah. Hasanah, dengan cara yang baik. Bukan caci maki. Hikmah, penuh kasih sayang, penuh rahmat, penuh perhatian, bahwa dia sedang tersesat, sedang mengalami satu penyakit, gangguan, maka harus diselamatkan. Caranya, bawa ke ustadz, bawa ke dokter, ciptakan suasana lingkungan yang mendukung untuk dia tidak melakukan itu. Ya. Bahkan ada satu orang Ampana, ya, sehari ini di Jakarta, itu bayangkan, sudah diinjak-injak sama kakaknya, saudaranya, diinjak, dipukul, cuman dibunuh enggak. Tapi berubah? Enggak berubah. Terus mau dia apa? Mau dikubur hidup-hidup biar kita puas gitu? Kan enggak. Bil hikmah wal mau'izatil hasan. Dengan cara yang baik, cara hikmah. Ya, cara penuh kasih sayang. Yang kedua, soal selamat Natal. Buya Hamka itu memilih untuk tidak mengucapkan selamat Natal. Tapi ulama-ulama sebagian besar juga memilih untuk menyampaikan selamat Natal. Buya Hamka mengaitkan dengan tauhid ilahiyah, ulama-ulama lain mengaitkan dengan muamalah. Kalau saya sampaikan sekarang, Pak Pendeta selamat Natal, ya, semoga berbahagia. Apa saya hari ini masuk Kristen? Wong di hati saya la ilaha illallah tertanam. Lisan saya ingin memberi pesan sama Pak Pendeta, ya, supaya mereka gembira. Kan tidak. Hati saya bilang tidak. Wong saya Muslim. Ya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agama. Yang salah bilang Pak Pendeta tadi, ketika kita bergaul, saya seperti Kristen, Pak Pendeta seperti Islam. Dari aspek tauhid, ingat, kegiatan moderasi beragama dalam aspek tauhid itu tidak diutak-atik. Yang Muslim tetap Muslim, percaya, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Yang Kristen tetap dalam konteks tauhidnya. Kita bisa bekerja sama dalam bentuk muamalah. Ya, bahkan ada kelompok ekstremis itu mengharamkan semuanya. Jadi saya bilang, kalau kalian haramkan, kalian tidak usah pakai handphone, kalian tidak usah pakai lampu listrik, karena lampu listrik itu yang buat Thomas Alva Edison. Ya, itu handphone, apalagi handphone merek Cina. Ya, itu yang buat kalangan-kalangan komunis, ateis. Jangan pakai dong. Dalam konteks muamalah boleh. Sayyidina Umar, Khalifah Umar, ketika menaklukkan Konstantinopel, mendapatkan satu kelompok sedang berada dalam gereja. Sampai waktu sholat gereja ini sudah ditaklukkan. Ya, Sayyidina Umar mau sholat zuhur, pendeta bilang silakan sholat di dalam gereja. Ya, ini tempat ibadah, tempat menyembah Tuhan. Apa Imam Umar bilang? Saya khawatir Pak Pendeta, kalau saya sholat di sini, nanti perkembangan sampai dunia ini kiamat, ini akan dijadikan sebuah aturan bahwa kita boleh menaklukkan dan kita boleh pakai sembahyang itu gereja. Dan Umar tolak.
permintaan gereja itu. Padahal dalam posisi menaklukkan, tapi ternyata tidak. Itu peristiwa yang terjadi, sejarah ada, silakan dibaca. Ya. Jadi ulama kita berbeda pendapat soal itu. Nah, ada siapa namanya tadi? Terserah mau ikut Buya Hamka, jangan ucapkan. Wong Pak Pendeta juga tidak minta diucapkan kok. Mereka tetap laksanakan Natal 25 Desember. Cuman karena kita hidup berdampingan dalam konteks keindonesiaan, ya. Kalau ada yang merasa kalau saya ucapkan Natal, saya seperti jadi Kristen, jangan. Kalau saya tidak, saya ucapkan dan saya merasa bahwa saya bertauhid, saya Muslim. Ya. Saya berteman dari aspek sosiologisnya, aspek kemanusiaan lebih tinggi dari itu. Tapi agamanya sudah, Pak Pendeta di gereja, saya di masjid. Nah, umumnya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempersoalkan mengucapkan selamat, ya. Nah, yang ketiga soal apa tadi? Iya, oke. Sekaligus saya jawab dengan tadi yang dari pertanyaan dari Zoom itu. Tidak, moderasi beragama itu tidak membuat satu kelompok baru, karena doktrin ideologi sama dengan doktrin komunisme, ya, doktrin Wahabi dan aliran-aliran keagamaan yang lain itu tidak bisa dibasmi dengan menggunakan kekuatan militer atau kekerasan, tidak bisa. Gus Dur mengajarkan bisa dengan dialog. Maka saya di beberapa kali di Kaliran mengundang semua kelompok itu. Kelompok misalnya yang sudah terlanjur menerima doktrin keagamaan bahwa Indonesia itu pemimpinnya semua togut karena menganut paham yang melenceng dari ajaran Quran dan hadis. Karena itu mereka togut. Kelompok yang menganggap bahwa haram hukumnya hormat bendera dan lain sebagainya. Kemudian kita musuhi, tidak. Saya mengundang, ayo kita dialog. Kami punya, ya, tafsir agama dengan pendekatan seperti ini. Kamu pendekatan seperti apa? Ayo. Dan titik temunya di mana? Kita merangkul semuanya. Ya, karena yang tahu persis Al-Quran itu cuma Tuhan. Wong kita sekarang menggunakan tafsir, pakai tafsir Kementerian Agama kok. Kalimat Bismillah saja antara ulama yang gabung di Kementerian Agama dengan Profesor Buya Syakur Yassin itu beda. Kementerian Agama bilang dengan menyebut nama Allah. Profesor Buya Syakur yang sudah belajar puluhan tahun soal tafsir dan menguasai pendekatan bahasa dalam Al-Quran, dia bilang bukan dengan nama Allah, atas nama Allah. Itu baru satu kalimat loh, apalagi banyak, ya. Makanya saya bilang Al-Quran itu ada dua sifatnya. Ada Al-Quran yang sifatnya qat'i, ada zonni. Yang qat'i itu Al-Quran yang tidak bisa sama sekali dikenai pembaharuan pemikiran. Yang mana itu? Al-Quran yang bicara soal tauhid, ketuhanan. Kul huwallahu ahad, katakan dia Allah esa. Jangan tafsir. Kalau ditafsir kita gampang jadi syirik. Itu Al-Quran sifatnya qat'i. Dan itu 30% saja dalam Al-Quran. Tapi yang sifatnya zonni, soal syariah, soal muamalah, itu 70%. Dan itu menurut ulama bisa ditafsir ulang sesuai dengan konteks zamannya, ya. Itu
Nah, yang kita tafsir ini kan soal kepemimpinan, ayat soal kepemimpinan.